Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita ucapkan puji dan syukur kita kepadanya karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sekaligus kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita kepadanya, dengan harapan segala ibadah yang kita laksanakan itu insya Allah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah renungan akhir dari tahun Masehi. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hari ini kita sudah sampai pula pada akhir tahun dari 2023 ini. Tentu saja harapan kita pada tahun yang akan datang ini akan lebih baik, khususnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan inilah yang selalu diingat-ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasr ayat 18 dan 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, takutlah kepada Allah kamu, dan hendaklah kamu berpikir apa yang harus kita kerjakan untuk besok pagi. Bertakwalah kita kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melupakan kita dengan diri kita sendiri. Itulah sesungguhnya ciri-ciri orang-orang yang fasik pada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dari ayat tersebut jelas pada kita bahwa sesungguhnya umat manusia di atas dunia ini dituntut untuk memperhatikan kehidupan kita, baik masa lalu maupun yang masa akan datang. Masa lalu merupakan pelajaran yang harus kita pedomani, dan masa yang akan datang inilah yang harus kita pikirkan merupakan suatu program dalam hidup dan kehidupan kita di atas dunia. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, al-kayyisu min dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut, wal ajizu min al-atba'a nafsahu waha. Artinya, orang-orang yang pintar itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang muhasabah, orang-orang yang mengamalkan perbuatannya di atas dunia ini. Karena sesungguhnya
orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan bercita-cita dan berkeinginan yang tidak menentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya jemaah sekalian yang saya hormati, suatu keberuntungan dan kebahagiaan bagi kita. Orang-orang yang menghitung-hitung kehidupannya di atas dunia ini. Hari ini apakah dia sudah cukup pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau hari ini banyak dia melaksanakan durhaka kepada Allah? Hitungan itu ternyata jemaah sekalian merupakan kebaikan kepada orang-orang tersebut. Akan tetapi sebaliknya, orang yang tidak merasakan kesalahan, keburukan dalam hidup dan kehidupannya di atas dunia ini, itu artinya orang tersebut sudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Dan orang yang semacam itu sesungguhnya adalah orang yang sangat sengsara dalam hidup dan kehidupannya di atas dunia sampai nanti di akhirat. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah di dunia ini dia akan dijadikan saksi dalam hidup dan kehidupannya di atas dunia. Kesaksiannya itulah sesungguhnya nantinya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyadari kita jamaah sekalian yang saya hormati bahwa kehidupan di atas dunia ini nanti ada yang merupakan saksi dalam kehidupan kita. Siapa yang merupakan saksi ini? Di samping diri kita sendiri, juga alam lingkungan kita ini juga merupakan saksi dalam kita menentukan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antas hada ala abdin wa amatin bima amalin ala zuhuriha. Taqulu amilta kaza wa kaza fi yaumi kaza." Artinya jemaah sekalian yang saya hormati, aku nanti kata alam akan bersaksi kepada hamba-hamba Allah dan umat-umat manusia apa sesungguhnya yang diperbuatnya di atas punggung aku, kata bumi yang kita pijak dan kita manfaatkan dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Bumi inilah sesungguhnya nanti yang akan merupakan saksi nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taqulu amiltu kaza. Dan bumi ini berkata kepada kita pada saat itu, mereka itu berbuat seperti ini hari ini, berbuat seperti itu hari ini. Itulah yang merupakan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang saya hormati, menyadari sesungguhnya kita di alam hidup ini tidaklah main-main. Kiri kanan kita, muka belakang kita, tidak bisa kita itu menipu dan tidak bisa kita itu berlindung. Hanya menyerahkan diri saja semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya ada di mana-mana. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, tepatlah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang sangat terkenal itu. Apa kata Umar bin Khattab? Hitung-hitunglah diri kamu sebelum kamu mendapatkan perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbang-timbanglah amal ibadah kamu sebelum kamu ditimbang amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang saya hormati, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu sesungguhnya merupakan suatu pelajaran dan ingatan kepada kita, agar kita itu selalu menghitung dan mewaspada diri kita, agar kehidupan kita ini tidaklah menjadi orang yang durhaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari jemaah sekalian, bila kita merasakan hari ini kita banyak berbuat salah, tentu saja kita itu sesungguhnya dari kesalahan-kesalahan yang kita laksanakan itu, kita akan mengimbangi kesalahan itu dengan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya jemaah, kita harus bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar perbuatan yang tersalah itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wa huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang memohon ampun dan memohon kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itulah
orang-orang yang mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita renungkan akhir tahun ini, tahun yang lalu kita kurang beramal ibadah kita, tahun yang akan datang kita berjuang sesungguhnya untuk mengamalkan amal ibadah kita sebanyak-banyaknya. Apa amal ibadah kita yang harus kita laksanakan? Mungkin saja kita banyak sembahyang sunat di malam, atau banyak kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang-senang saja kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Yang penting bagi kita kesungguhan dan niat baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini menjadi orang-orang yang selalu mengabdikan diri dan beribadah kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah